Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dosana pakai saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momen yang berbahagia ini, marilah kita kembali merenungkan nikmat-nikmat apa saja yang sudah Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Kemudahan-kemudahan yang Allah hadiahkan pada setiap kesulitan kita. Kelapangan-kelapangan yang Allah berikan pada setiap kesempitan kita. Semua jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang berat kita selesaikan, Allah Subhanahu wa taala ada untuk kita memudahkan segala urusan kita. Maka selaku orang beriman, hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara makin mendekatkan diri kita dengan segala bentuk ketaatan, segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita doakan agar selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita yang mudah-mudahan selalu istiqamah di jalan ketaatan hingga kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang paling bersih. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bersana pakai saja bagi siapapun yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bertemu di atas dunia juga di akhir nanti di taman-taman surganya. Amin ya rabbal alamin. Dosana pekerjaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mengangkat sebuah tema dengan judul Ramadan bulan Qiyam. Ramadan bulan Qiyam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pesan kepada kita, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dosa apa kesajo yang dirahmati Allah. Hadis ini sangat menggiurkan bagi orang-orang yang berpuasa. Barang siapa saja yang melakukan puasa di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau dalam kehidupannya. Betapa sangat mulianya orang-orang yang berpuasa. Dan ternyata hadis ini ada kawannya,
teks lain dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang juga tak kalah mulianya dibandingkan pahala yang ada di dalam hadis kita sebutkan tadi. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis juga menyampaikan pesan cintanya kepada kita. Yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW berpesan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dosanya podcast ajo. Nah, kalau kita renungi betul-betul hadis ini, maka kita akan semakin bersemangat, semakin bergairah untuk menjalani Ramadan kali ini dengan penuh perhitungan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang dikhususkan dalam pesan Rasulullah ini, orang-orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita benar-benar serius menjalani Ramadan, maka dengan rahmat Allah, Allah akan berikan pengampunannya untuk kita semuanya. Nah, dosanya pakai si ajo, maka Ramadan haruslah menjadi fokus kita bersama. Identitas Ramadan salah satunya adalah bulan qiyam, bulan yang malam-malamnya dipenuhi dengan salat-salat malam, qiyamul lail, tarawih, tahajud yang kita lakukan di tengah-tengah malam. Itu akan menjadi penyemangat, akan menjadi pemicu bagi akan menjadi pemicu dari diri kita sendiri agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa-dosa kekhilafan yang telah kita lakukan di masa lampau. Dosana pakai sajo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ramadan kita lalui, kita jalani, kerahkanlah kesungguhan kita untuk memaksimalkan bagaimana malam-malam di bulan Ramadan kita jalani dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh khidmat, mendirikan tarawih, kemudian kalau kita sambung dengan tahajud maka akan lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau tarawih saja kita maksimalkan dengan penuh kesungguhan, penuh kesiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi Ramadan yang begitu istimewa bagi kita dan keluarga kita masing-masing. Maka tak ada salahnya jikalau sebelum kita pergi tarawih, kita siapkan diri kita masing-masing, kita siapkan keluarga kita pakai pakaian terbaik untuk tarawih kita setiap malam di bulan Ramadan. Kita pakai wangi-wangian terbaik agar kita menghadirkan kekhusyukan, ketenangan dalam diri kita saat menjalani malam-malam Ramadan dengan tarawih yang khusyuk, dengan imam juga yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosana pakai sajo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita lihat faktanya di negara kita atau di kampung-kampung kita, tempat kita tinggal, di masjid-masjid yang kita tarawih di sana, apakah Ramadan sebagai yang punya identitas sebagai bulannya qiyamul lail, apakah ini sudah benar-benar menjadi ciri khas dari surau-surau dan masjid-masjid di tempat kita tinggal? Kita lihat banyak sekali surau-surau, masjid-masjid sangat mempersiapkan terkait penceramah yang akan mengisi di bulan-bulan Ramadan. Jauh-jauh hari, bahkan ada yang
1 tahun sebelum Ramadan berikutnya sudah mempersiapkan jadwal siapa yang akan mengisi ceramah di setiap malamnya di bulan Ramadan. Anggaran ini juga tidak sedikit tentunya, mulai dari 3 juta sampai 15 juta per bulan. Kalau saja semalam itu dikeluarkan 100.000 untuk setiap ustaz, maka sudah 3 juta. Dan kalau 500.000 sudah menjadi di angka 15 juta untuk 1 bulan Ramadan. Dan bahkan ada yang lebih dari itu. Dan penceramahnya tidak tanggung-tanggung. Nah, tapi penceramah saja tidaklah cukup, karena Ramadan, identitas bulan Ramadan tadi adalah bulannya Qiyamul Lail. Maka yang paling penting harus dipersiapkan oleh kita masing-masing, berikut juga pengurus setiap surau dan masjid yang ada, bagaimana di samping menyiapkan jadwal ceramah juga menyiapkan bagaimana tarawih yang dilakukan setiap malamnya menjadi tarawih yang berkesan, tidak berlalu begitu saja, tetapi selalu diingat sampai datang Ramadan berikutnya. Maka hadirkanlah imam-imam tarawih yang juga di sana menjadi imam-imam yang berkualitas sesuai dengan kualifikasinya masing-masing, sehingga ketika jamaah mengikuti tarawih di setiap malam di bulan Ramadan akan terasa tenangnya, terasa nikmatnya bagaimana kita beribadah, bagaimana Qiyamul Lail tarawih di malam-malam bulan Ramadan kita. Dan sangat pakai ajo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata kalau kita mau menelusuri fakta-fakta di Timur Tengah, rata-rata secara umum setiap malam mereka akan mengkhatamkan 1 juz untuk setiap malamnya pada setiap masjid yang ada, rata-rata begitu. Dan imamnya juga adalah imam-imam yang kompeten, yang bidangnya memang di sana, sehingga ketika kita menjalani tarawih meskipun tidak ada ceramahnya sama sekali, itu akan menjadi malam yang luar biasa setiap malamnya yang kita lalui di bulan Ramadan. Maka tidak ada lagi malam-malam dalam bulan Ramadan yang kita lalui dengan persiapan yang remeh, dengan persiapan ala kadarnya, baju yang lusuh, tidak memakai wangi-wangian, atau alhamdulillah badannya masih bau, tidak dalam kondisi rapi, acak-acakan. Maka mulai Ramadan untuk Ramadan tahun ini, maka mulailah kita benahi tarawih di malam-malam bulan Ramadan kita agar menjadi tarawih yang malamnya begitu khusyuk, begitu tenang, dan kita akan mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang memprioritaskan identitas bulan Ramadan, yang salah satunya adalah bulan Qiyamul Lail, yaitu bulannya menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat-salat malam kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita pada akhir bulan Ramadan, memberikan kepada kita titel sebagai orang-orang yang bertakwa dan lulus dari latihan selama bulan Ramadan. Bersama pakai si ajo. Dan ternyata ada satu lagi yang begitu istimewa, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang begitu besar, peluang yang begitu mulia untuk setiap insan, setiap kita, dan sana pakai si ajo yang melewati bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.